Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nyimas Nulala Suryana selaku perwakilan dari kelompok 2 akan menjadi pemateri pada pagi hari ini bersama dengan rekan saya yaitu Nur Karimah dan akan menjelaskan tentang materi keempat yaitu struktur sel dan fungsinya. Sel hewan. Struktur sel hewan terdiri dari membran sel, lisosom, retikulum endoplasma, mitokondria, sitoplasma, badan Golgi, vakuola, nukleolus dan nukleus. Sel tumbuhan, struktur selnya terdiri dari dinding sel, membran sel, mitokondria, sitoplasma, badan Golgi, vakuola, kloroplas, nukleolus dan nukleus. Apa saja sih perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan? Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan yang paling mendasar adalah dinding sel, di mana sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel yang berfungsi untuk melindungi dan menunjang pertumbuhan sel. Perbedaan yang kedua adalah kloroplas, di mana sel hewan tidak memiliki kloroplas, sedangkan sel tumbuhan memiliki kloroplas, di mana dalam kloroplas tersebut terkandung klorofil untuk proses fotosintesis. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan lebih dalam atau lebih spesifik tentang sel tumbuhan, karena ini berkaitan dengan mata kuliah yang kami ambil, yaitu fisiologi tumbuhan. Sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah bagian terkecil dari tumbuhan yang berfungsi sebagai penyusun tubuh tumbuhan, penggerak seluruh aktivitas tubuh tumbuhan, pembawa sifat genetik dan berkaitan dengan reproduksi tumbuhan. Nah, struktur sel tumbuhan itu secara umum terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah inti sel, kedua adalah sitoplasma, yang ketiga adalah membran sel. Yang pertama adalah inti sel, adalah organel sel yang berada di dalam sel eukariotik yang mengandung genetik, di mana bentuknya bulat dan letaknya berada pada tengah-tengah sel. Fungsi inti sel adalah mengontrol segala aktivitas sel dan juga bisa menjadi tempat pertukaran antara materi inti dan sitoplasma. Nah, bagian-bagian inti sel itu yang pertama adalah membran nukleus, nukleoplasma, kromosom, dan nukleolus. Membran nukleus berfungsi sebagai pintu penghubung antara nukleoplasma dan sitoplasma. Apa sih nukleoplasma itu? Nukleoplasma merupakan cairan kental yang berada di dalam nukleus yang berfungsi sebagai suspensi bagi cairan organel sel yang ada di dalamnya, juga bisa berfungsi sebagai untuk mempertahankan bentuk nukleus dan sebagai media transportasi zat. Kromosom berfungsi sebagai pembawa informasi genetik yang berguna untuk mengendalikan seluruh aktivitas sel. Nukleus atau anak inti berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis RNA. Struktur sel tumbuhan yang kedua adalah sitoplasma yang merupakan cairan koloid yang kompleks di mana di dalamnya berlangsung sistem metabolisme sel seperti sintesis protein dan respirasi sel yang berfungsi sebagai pengatur posisi kloroplas, membantu kloroplas berpindah agar terkena cahaya matahari dan dapat melakukan proses fotosintesis. Bagian-bagian sitoplasma itu yang pertama adalah sitosom, merupakan cairan kental yang berfungsi sebagai sumber bahan makanan dan tempat berlangsungnya sintesis protein dan asam lemak. Kedua adalah organel sel yang berfungsi sebagai pendukung aktivitas sel. Salah satunya adalah ribosom yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Selanjutnya, penjelasan materi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nur Karimah. Yang keempat itu ada lisosom. Lisosom berbentuk bulat atau oval yang berfungsi untuk penghasil atau penyimpan enzim pencernaan seluler. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai pencerna atau pengurai sel yang telah tua atau rusak. Selanjutnya itu ada retikulum endoplasma atau RE. RE ini berbentuk seperti labirin. RE dibagi menjadi 2 jenis, yaitu RE kasar dan RE halus. Pada RE kasar itu membran sitoplastiknya terdapat ribosom yang menonjol, sedangkan pada RE halus itu tidak terdapat ribosom yang menonjol. RE halus berfungsi untuk memperkaya protein hasil sintesis, juga sebagai tempat transportasi zat dalam sel. Yang kelima itu ada mitokondria, di mana pada mitokondria ini ia berfungsi sebagai penghasil energi, juga mengubah oksigen dan zat gula menjadi karbon dioksida. Selanjutnya yaitu ada badan Golgi, di mana ia berbentuk kantung tipis yang berlapis. Badan Golgi ini berperan aktif dalam proses sekresi. Ia juga berperan dalam proses penyimpanan protein sekunder dan zat lain yang berasal dari retikulum endoplasma. Selanjutnya itu ada kloroplas, di mana kloroplas ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan klorofil, juga tempat terjadinya fotosintesis. Kloroplas ini berbentuk seperti sebuah cakram. Selanjutnya itu ada vakuola, di mana vakuola ini berfungsi dalam proses turgiditas, penyimpanan dan penimbunan, dan proses homeostasis.
Selanjutnya ada mikrobulus, di mana ia berfungsi sebagai media transportasi zat, menjaga kestabilan tekanan di dalam sel, dan membantu replikasi kromosom. Selanjutnya itu ada mikrofilamen, di mana ia berfungsi sebagai kerangka sel agar bentuk sel itu tidak berubah-ubah. Dan yang terakhir ada periksisom atau badan mikro, di mana ia banyak terdapat enzim katalase. Ia juga berfungsi sebagai pengurai hidrogen dan mengubah racun menjadi air, serta mengubah asam lemak menjadi zat gula. Dan yang terakhir itu ada membran sel atau dinding sel. Membran sel atau dinding sel ini dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Pada bagian luar itu terdapat 4 bagian, yaitu protein intrinsik dan protein ekstrinsik, glikolipid dan glikoprotein. Sedangkan pada bagian dalam itu terdapat protein intrinsik, protein ekstrinsik, protein hidrofilik, dan kepala biler atau fosfolipid. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.